Udah deh. Udah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Bapak. Bagaimana kabar hari ini? Udah sarapan, udah makan siang? Ngantuk Sekarang tinggal ngantuknya. Nah, Iya. kemarin kan udah liburan tuh, seminggu kira-kira. Liburan. Iya, liburan puasa kan libur seminggu kan ya? kurang pak. Kurang. Ya. Kenapa kurang? Kurang aja. Kurang lama. Kenapa? Emang seminggu kemarin kemana aja? Apa nggak liburan gitu? Nggak liburan. Tidur Pak di rumah Pak sama siapa? Tidur kan? Iya. Libur kok tidur. Mau kemana Pak? Pamela. Oke, kira-kira masih semangat apa udah lemes? Semangat. Semangat ya? Ya semangat. Oke, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada siang kali ini, mungkin ada teman kalian yang udah masuk hari ini? Apa? Nggak tahu Pak ya. Sama lagi absen dulu aja deh. Oke, itu saya mau absen dulu ya. Aji, Hadir. Raffi, Izin. Aliza, Hadir. Vera, Izin pak. Heru, Izin. atau biasa? Izin. Izin. Banyak yang nggak masuk itu ya. Berarti mana nih izinnya ini? Udah ada suratnya belum kira-kira? Di grup. Di grup aja Pak. Di grup ya. Ya di Iya. grup. Oke, kalau di grup semua berarti nanti saya cek dulu. Ya baik pak. Ini sebelum masuk pembelajaran pada pagi siang kali ini, angka baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita mau masuk ke materi aja. Jadi pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai jenis-jenis lapisan di permukaan bumi. Ada lapisan litosfer atau kerak bumi. Litosfer itu adalah kerak bumi, mantel bumi dan juga di bumi. Nah, untuk selanjutnya kita mau masuk ke dalam tenaga pembentuknya. Ada apa aja tenaga pembentuknya? Apa ada yang sudah belajar sebelumnya? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Jadi di tenaga pembentuk permukaan bumi itu ada tenaga endogen dan tenaga eksogen. Oke, saya lanjut. Nah, sebelum Bapak melanjutkan mengenai pengertiannya, mungkin ada yang bisa mengklasifikasikan dari gambar tersebut mana yang termasuk tenaga endogen dan mana yang termasuk tenaga eksogen. Yang kiri pak tenaga endogen. Terus Yang kanan tenaga eksogen. betul banget ya. Jadi gambar yang kiri itu merupakan gambar dari akibat dari gempa bumi. Gempa bumi atau seisme. Yang mana di gempa bumi itu termasuk di dalam tenaga endogen. Kalau untuk yang sebelah kanan itu merupakan hasil dari tenaga eksogen yang merupakan gambar dari pelakukan bantuan. Oke. Iya. Tenaga endogen. Kan tadi ada dua gambar lagi. Nah, ini dari gambar yang lain, kira-kira kanan dan kiri gambar apa? Yang kiri Gambar itu termasuk eksogen, ya. betul? Yang kanan? Kanan endogen. Jadi di kiri itu merupakan gambar dari proses mass posting, betul? Jadi itu termasuk dalam tenaga eksogen. Nah, untuk yang kanan itu terjadi masuk dalam tenaga endogen. Itu merupakan proses dari lipatan batuan. Lihat ya, kalau perhubungan seperti melipat gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke endogen. Kita langsung masuk ke dalam endogen. Seperti namanya endogen. Kita bisa melihat dari kata awalnya aja N. Endogen. Itu merupakan tenaga yang berasal dari dalam. Dari dalam.
dalam bumi. Nah, tekanan terhadap lapisan-lapisan batuan pembentuk litosfer atau aktivitas magma yang arahnya vertikal dapat mengakibatkan tonjolan di permukaan bumi. Makanya tadi di gambar di itu seperti ada tonjolan bumi kan? Ya. Ada tonjolan ke atas gitu. Nah itu proses dari tenaga hidrogen. Nah, letakkan bahkan pematahan lapisan litosfer yang berbentuk besar juga. Nah, untuk di tenaga hidrogen sendiri ini ada 3 jenis dari proses tenaga hidrogen. Ada tektonisme, betul. Vulkanisme dan seisme. Betul banget. Ada vulkanis dan seismik. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam tenaga di awal di hidrogen itu ada proses tektonisme Pak. betul. Jadi di tenaga tektonisme ini merupakan dari tenaga dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan lokasi atau dislokasi dan deformasi atau perubahan formasi atau perubahan bentuk dislok dan deformasi atau perubahan bentuk. Ini perubahan letak, ini bentuk. Nah, di tektonisme sendiri itu ada 2 jenis. Ada yang bisa tahu apa itu? Hidrogenetik dan orogenetik. Coba Mbak Ziza, keren, bisa jawab. Itu lihat kata Mbak Ziza dia. Ya. Betul. Jadi di tektonisme itu ada 2, ada gerak epirogenetik dan juga oro. Beneran, epiro. Kita pakai awal aja atau depan aja. Epiro dan juga oro. Nah, epiro ini sendiri gerakan atau pergeseran lapisan kerak bumi yang kalau dibandingin sama oro ini bakalan terkesan lebih lambat. Jadi epiro itu lebih lambat. Contohnya itu sendiri ada 2, ada epirogenesa positif dan juga epirogenesa negatif. Jadi bentuknya itu seperti kalau di epirogenesa positif, kalian pernah di pinggir laut gitu ya? Ya. Seperti kan ada permukaan air yang naik, seperti daratan yang turun. Nah, padahal itu daratan yang turun, bukan permukaan air laut yang naik. Ya, itu disebut sebagai epirogenesa positif. Daratan yang turun. Nah, untuk yang negatif itu kebalikannya aja. Jadi sekiranya seperti permukaan air yang turun, seperti terkesan daratan yang naik. Sementara emang daratannya memang naik, jadi terkesan permukaan air yang turun. Jadi ini daratannya naik. Oke, bisa paham? Ya. Oke. Nah, untuk yang orogenesa itu atau orogenetik itu seperti yang di gambar awal tadi, ada proses lipatan. Nggak cuma lipatan aja, ada proses patahan. Dan juga di orogenesa ini bersifat apa? Lebih lambat atau lebih cepat dari epirogenetik? Tuh lihat, lebih cepat kan? Lebih cepat dari epirogenetik. Jadi terkesan lebih cepat deh pembentukannya. Ada 2, ada proses lipatan dan patahan. Benar. Untuk tahu pergeseran lapisan kerak bumi yang lebih cepat itu disebut orogenetik. Kalau yang pergeseran kerak bumi yang bersifat lambat itu disebut epirogenetik. Oke, bisa paham? Oh iya, untuk cakupan areanya sendiri, epirogenetik itu lebih luas. Kalau orogenesa itu lebih sempit. Makanya ini terkesan lebih cepat. Epirogenetik itu terkesan lebih lambat. Oke, paham? Maksudnya luas gimana Pak? Maksudnya luas itu cakupannya luas seperti benua. Kalau untuk orogenetik itu terkesan kayak seperti pulau-pulau kecil aja atau kayak mungkin
senegara atau lebih kecil dari benua. Oke, bisa? Mana Pak? Oke, kita lanjut. Bagus ya? Iya Pak. Boleh catat kan? Sudah. Oke, aman kan? Hmm. Selanjutnya kita masuk ke peran selanjutnya dari tenaga endogen. Ada? Vulkanisme. Nah, ada yang bisa nyebutin nggak? Atau kasih pengertian apa itu vulkanisme? Mas Aji mungkin? Peristiwa Ya, itu apa? yang terkait dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Ya, gitu ya. Untuk magma yang keluar dari permukaan bumi disebut Lava. lava. Betul ya. Jadi kalau magma itu masih di dalam permukaan bumi atau di dalam perut bumi. Kalau yang keluar dari perut bumi atau masuk ke permukaan itu masuknya ke dalam lava. Itu ya. Jadi vulkanisme itu adalah peristiwa yang terkait dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Oke. Jadi pembentukan gunung api itu pergerakan magma dari dalam litosfer atau lapisan yang lebih atas sampai ke permukaan bumi. Nah, untuk ilustrasinya sendiri itu seperti berikut ya. Jadi kan di bumi ini kita terbagi dari dua lempeng ya. Ada lempeng apa aja tuh? Lempeng samudra dan juga lempeng benua, betul ya? Benua. Nah, untuk kandungannya sendiri, kira-kira mana yang lebih berat? Lempeng benua apa lempeng samudra yang lebih berat? Kalau kalian kira-kira deh, dari yang kalian tahu atau Berdua dong. Baliza mungkin? Samudra. Betul yang dikatakan Baliza ya. Jadi lempeng yang paling berat di antara dua ini merupakan lempeng samudra. Karena di lempeng samudra ini terdiri dari sima. Kalian bisa mengingatnya dengan kata sima, itu silisium dan juga magnesium. Nah, untuk lempeng benua itu dari sial, silisium, aluminium. Jadi mengapa lempeng samudra lebih berat? Karena memiliki kandungan sima. Oke. Nah, untuk proses terbentuknya gunung api sendiri itu karena adanya proses tumbuhan ini, lempeng benua sehingga masuk ke dalam proses Subduksi. subduksi. Ya, betul. Karena lempeng benuanya lebih berat, lempeng samudranya lebih berat, sehingga terjadinya penunjaman lempeng samudra, sehingga di situ jadinya peleburan oleh arus konveksi di di mana? Di mantel bumi. Karena mantel bumi itu bersifat liquid elastis cair dibanding dengan kerak bumi, sehingga mampu menggerakkan lempeng-lempeng ini, sehingga di situ jadi peleburan. Nah, hasil peleburan ini kalian bisa melihat kalau di gunung api kan bentuknya seperti segitiga gitu ya. Segitiga dan segitiga ya. Nah, biasanya di gunung api juga kan kalau mau ngeluarin sesuatu pasti ada namanya dapur magma. Nah, itu dapur magma itu hasil dari ini peleburan di subduksi ini, sehingga di sini terjadi pengisian magma di dapur magma. Nah, kalau menurut kalian nih, dapur magmanya penuh, apa yang terjadi di gunung api? Muntah. Betul. Analoginya seperti itu. Jadi kita makan terlalu banyak, mungkin kita terlalu kembung, sehingga tidak kuat menampung lagi, kita bakal muntah. Nah, seperti itu kalau orang dulu analoginya. Gunung berapi tidak mampu, tidak kuat menahan lagi, sehingga dia memuntahkan isi perutnya yang terdiri dari magma. Nah,
begitulah proses terjadinya proses gunung berapi. Benar, Pak. Oke, jadi ini kira-kira apa disebutnya? Dapur magma. Dapur magma. Yang keluar apa namanya? Lava. 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 Oke, sudah paham ya berarti ya? Iya, paham, Pak. Oke, kita langsung lanjut. Oh iya, sebelum lanjut, kan di Indonesia ini kan kalian tahu ya, di Indonesia itu banyak banget gunung berapi ya. Iya. Apalagi di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi itu banyak banget. Nah, kenapa demikian terjadi banyaknya gunung berapi di pulau-pulau tersebut atau di Indonesia? Kenapa? Dapat pertemuan antara lempeng. Betul, pertemuan antara tiga lempeng. Karena di Indonesia sendiri itu ada tiga lempeng pembentuk utama. Ada lempeng Di Australia. di Australia, terus lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Pada ngantuk ya semuanya ya? Belum makan ya? Baru udah makan nih? Pak di situ bentar ya. Ayo Pak. Siap. Jadi mengapa yang di Indonesia itu banyak sekali gunung berapi? Karena adanya pertemuan tiga lempeng. Mungkin ada yang bilang, Pak, itu ada tempat lempeng. Nah, lempeng yang keempat itu biasa kita sering dengar itu sebagai lempeng Filipina. Benar banget, benar banget Riza. Jadi ini pernah dengar? Bagus nih. Lempeng Filipina. Nah, kenapa Bapak tidak memasukkan dalam tenaga bentuk atau bentuk dari gunung api di Indonesia? Karena lempeng Filipina itu terkesan lebih kecil bentuknya, karena seperti negara India aja. Dia seperti tiga lempeng utama ini kan lempeng besar banget yang menumpuk satu sama lain sehingga terjadinya banyak gunung api di daerah Sumatera, Jawa, dan juga Sulawesi. Sudah paham mereka? Sudah, Pak. Oke. Kayaknya pada ngantuk banget nih, butuh Iya, peregangan dulu kan ya? ngantuk, Pak. Butuh peregangan dulu kan? Oke, kalau gitu Bapak mau tanya nih. Kan udah pada ngantuk nih. Iya. Kira-kira tadi di tenaga tektonisme itu ada berapa jenis? Tektonisme. Tektonisme Dua. Dua, betul kata Mas Adi, ada dua. Apa aja? Epiro. Betul. Oh, Berarti Mas Adi dengerin dulu ya, oke. Tenang dulu Mas Adi. Tidak bisa dengerin, tidak bisa bawa dulu. Nanti dengerin materi ini, bagus. Keren. Yo. Oke, selanjutnya kita masuk ke seisme atau gempa bumi. Yang tadi di gambar awal tadi itu, yang klasifikasi endogen ada gambar seperti bangunan rubuh, ada juga mobil terbalik itu merupakan dari hasil seisme atau gempa bumi. Nah, gempa bumi itu disebut sebagai getaran di dalam permukaan bumi yang terjadi karena pergerakan lempeng. Nah, gelombang ini disebabkan oleh pelepasan energi yang tiba-tiba. Kalau menurut kalian, kira-kira ada berapa jenis sih gempa itu? Gempa runtuhan, tektonik, vulkanik. Berarti ada tiga. Ada tiga. Tiga jenis ya? Iya. Betul kata Mbak Aziza. Pinter-pinter ya, prosesnya. Jadi tiga bener ya? Kata Mbak Iya, Aziza. tiga. Ada runtuhan, ada tektonik, ada vulkanik. Kita bahas yang ke tektonik dulu. Jadi di gempa tektonik ini itu terjadi karena adanya tumbukan lempeng, tapi tidak menyebabkan hal-hal lain, melainkan hanya getaran-getaran. Mungkin juga bisa menyebabkan seperti tsunami, karena ini terjadi di dasar laut, bukan di permukaan gitu. Mengapa demikian terjadi? Karena ada tadi tumbukan lempeng mungkin antara lempeng samudra dengan samudra atau lempeng benua dengan benua, tergantung di mana posisi
vulkanisme. Karena tadi juga ada gunung lempeng kan, cuman yang ini menyebabkan keluarnya magma dari dapur magma sehingga akan menyebabkan terjadi proses vulkanisme. Nah, vulkanik sendiri itu kalau gempa vulkanik ya pada prosesnya itu sama, terjadi gunung berapi, proses meletus atau erupsi sehingga nanti bisa menyebabkan terjadinya gempa bertipe vulkanik karena adanya erupsi dari gunung api. Kalau yang runtuhan, apa kalian dari pernah dengar gempa runtuhan? Gua. Betul ya, gempa runtuhan itu terjadi biasanya di dalam gua. Mungkin karena runtuhannya itu terlalu kuat atau terlalu besar gitu, sehingga masyarakat sekitar itu atau orang-orang sekitar mampu merasakan getaran tersebut sehingga mampu dikatakan sebagai gempa. Namanya adalah gempa runtuhan. Nah, kira-kira nih, mungkin ada yang pernah ngerasain gempa atau gimana gitu? Iya, Pak. Berapa? Kapan tuh kira-kira? Kemarin. Kemarin. Iya. Udah lama waktu kita take video kan. Oh. Nah, menurut kalian yang gempa kalian rasain itu gempa apa? Tektonik. Tektonik. Karena tidak menyebabkan atau tidak ada indikasi gunung berapi. Betul sekali. Ya. Ya, dulu kalian bisa melihat di platform mitigasi bencana, misalnya kayak di BMKG atau BNPB. Biasanya di sana kalau terjadi gempa, mereka dapat menginformasikan lebih awal. Kira-kira dari ketiga tenaga pembentuk tadi endogen, ada apa aja tadi? Tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Betul, ada tiga tadi ya. Iya. Tidak, berarti sudah paham semua nih ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, kalau gitu Bapak lanjut langsung ke materi selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada tenaga eksogen yang tadi digambar di awal. Kalau kita bicara dari kata-katanya dulu deh, endo dan exo. Exo. Kita anggap exo itu dari Luar. dari luar. Betul. Dari luar. Nah, dari luar itu dari mana sih? Dari atas. Yang bukan bumi. Dari faktor luar, Pak. Ya, bukan dari luar angkasa. Iya. Bukan. Nah, tenaga pembentuk itu seperti apa kira kalau dari luar? Kan kalau dari dalam dari bagian bumi, magma dan segala macam. Nah, kalau dari luar dari eksogen itu kayak melakukan tenaganya aja dari apa? Faktornya? air angin. Benar. Dari air, angin, Sinar matahari. sinar matahari, dan lain-lain lah. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada berapa sih? Mungkin ada yang tahu nggak? Nggak? Contoh dari tenaga eksogen itu apa ya? Ada 4. Apa aja? Pelapukan, Kelapaan, benar. penipisan, sedimentasi, dan resolusi. Belum. Nah, untuk yang digambar awal tadi itu kan ada dua. Yang awal tadi itu gambar apa? Pelapukan atau penipisan? Pelapukan. Pelapukan, bener ya? Iya. Jadi ada pelapukan, penipisan, sedimentasi atau pengendapan. Ini juga ada Resolusi. exhausting. Oke. Jadi pelapukan ini merupakan proses penghancuran massa batuan yang membentuk litosfer dari bagian yang lebih kecil-kecil. Oke. Untuk itu yang tadi digambar awal. Kalau kita ngomongin proses pelapukan, kita bisa bagi pelapukan itu ada 3 jenis. Iya. Ada, saya bisa bilang ada mekanik, kimiawi, dan biologis. kimiawi dan juga biologis. Nah, banget nih. Nah, untuk yang di awal tadi itu termasuk proses pelapukan jenis apa? Yang tadi gambar awal-awal banget sebelum kita masuk ke materi. Apa? Tak diulang. Biologis. Jadi
kalau kita cermati dari kata-kata ini, mekanik itu merupakan dari proses karena perubahan suhu yang ekstrim atau adanya angin dan segala macam. Dan ini kimiawi seperti karena air hujan atau mungkin asam segala macam. Dan untuk yang biologis itu disebabkan karena pengaruh makhluk hidup dan organisme. Nah, kalau yang kita gambar awal-awal tadi itu termasuk pelabuhan jenis Mekanik. kurang tepat jawabannya. Untuk Mas Haji mungkin Kenapa? yang gambar awal tadi itu termasuk pelabuhan jenis apa? Awal-awal banget sebelum kita masuk ke materi. Pelabuhan jenis biologis gak sih? Biologis, benar banget karena adanya pengaruh dari makhluk hidup. Karena tadi di gambar awal tuh adanya batu itu ada lumut-lumut kan, Iya. tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu masuk dalam biologis atau makhluk hidup. Nah, kalau yang kita bisa lihat sekarang nih, kira-kira nih bantuannya disebabkan pelabuhan karena apa? Mekanik. Mekanik, benar banget. Jadi mekanik ini karena tadi Bisa dari air, angin. betul, air, angin, perubahan cuaca ekstrim itu termasuk dalam pertukaran secara Mekanik. oke, paham ya? Iya, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke dalam proses pengikisan. Jadi proses pengikisan, nama lain pengikisan itu adalah erosi. Jadi 27 menit. Jadi di proses erosi ini terjadi pelepasan dan pemindahan batuan secara alami oleh tenaga yang derasnya tadi, seperti ya apa? Angin, air, batuan segala macam. Nah, kalau kita bisa kategoriin di erosi itu ada 4 jenis. Ada oleh air laut, terus ada oleh es, Dan angin. dan angin. Ada Untuk air itu bisa kita sebut Abrasi. ablasi, terus Abrasi. abrasi, Eksalasi. eksalasi, Dan deflasi. deflasi. Oke, wah, udah pintar semua ya ternyata ya. Kalian belajar ya belum ini? Iya, Pak, belajar, Pak. Keren, belajar oke. Jadi kalau yang kita bisa lihat gambar, kira-kira itu proses apa? Secara apa? apa Pak? Eh, Itu ablasi. Ablasi, benar banget. Karena biasanya terjadi di sungai-sungai, pinggiran sungai. Seperti bisa dilihat di gambar, akarnya itu kelihatan tanahnya terkikis oleh air. Nah, kalau yang oleh air laut mungkin kalian pernah lihat ada bakau, tanaman bakau di sekitar laut. Iya. Bakau, tanaman bakau itu digunakan sebagai pencegah untuk terjadinya abrasi oleh erosi oleh air laut. Disebut sebagai abrasi. Makanya banyak pantai di Indonesia itu ada taman bakau itu untuk mencegah adanya ombak-ombak masuk nabrak ke dalam bibir pantai. Oke. Nah, berkaitan dengan erosi masuk ke dalam sedimentasi. Sedimentasi mungkin ada yang tahu apa itu sedimentasi? Pengendapan, benar banget. Sedimentasi itu merupakan pengendapan. Pengendapan. Nah, di pengendapan ini itu terjadi biasanya di wilayah perairan-perairan. Nah, untuk prosesnya sendiri itu hasil akhir dari erosi. Karena tanah yang terkikis dan biasanya terjadi di wilayah perairan, maka tanah yang terkikis itu akan mengendap. Adanya prosesnya juga ada 3. Ada 3 yang disebut oleh sedimentasi ada Fluvial, fluvial, eolik, dan marin. eolik, dan marin.
ini gambar, kira-kira itu disebabkan oleh apa dan di mana? Di sungai. Sungai. Disebut sebagai Fluvial. fluvial. Mungkin ada yang pernah lihat di air, di air laut, Ya. di angin mungkin cukup jarang ya. Tapi kalau di air laut mungkin kita masih sering lihat kalau kita tahu. Oke. Jadi kira-kira sampai sini apa ada yang perlu ditanyain? Kita masuk yang terakhir. Sudah Pak. Belum Pak. Belum ya? Kita masuk yang terakhir ya. Belum. Soalnya ada yang terakhir ada mass roasting di proses eksogen, tenaga endogin, tenaga eksogen. Mass roasting itu apa? Motor dulu perpindahan gerakan tanah atau perpindahan massa batuan atau gerak tanah karena gaya gerak. Gimana? Pemindahan massa batuan atau tanah karena gaya yang terlalu berat. Oh, bener kan? Ada mas aja. Ya, benar Pak. Bener ya? Jadi mass roasting itu adalah proses perpindahan atau gerak tanah dengan menggunakan massa batuan yang karena gaya berat. Mungkin yang di belakang bisa didengar dulu ya, karena ini materi terakhir tanggung banget kalau dengan pengandukan gini. Yang belakang tolong ya. Ya bisa didengar dulu ya. Ya Pak. Karena ini materi terakhir tanggung banget nih, mas roasting. Ada proses perpindahan batuan. Mungkin kalian sering lihat di Indonesia itu sebagai Tanah longsor. bener banget tanah longsor, landslide. Karena itu mass roasting atau bisa dalam banyak itu loh. Mungkin mass roasting sama erosi itu agak mirip sedikit, cuman kalau ini terkesan lebih menggerombol gitu dibanding dengan erosi. Oke, bisa paham? Bisa dipahami? Oke, kalau udah paham, kita udah selesai materinya kalau ini. Bentar Pak, Pak mau tanya. Oh, mau tanya, silakan. Misalnya kan tidak ada yang gerak, ada bisa ada Ya. apa ya, benda yang berat sehingga mengakibatkan tanah itu longsor. Apakah itu disebut dengan terus? Benda beratnya ini itu Misalnya apa? kayak bego, Oh, traktor. ya, ya. Udah dong termasuk kan. Termasuk ya. Kan dari pengertiannya aja kan udah. Karena gaya berat Gaya Ya. berat. karena mungkin tanah tidak menggunakan atau tidak ada Karena penopang. ya tumbuhannya hilang. Ya benar banget, karena jadi tanah itu tidak terikat oleh apapun sehingga akan menyebabkan adanya longsoran atau jatuhnya tanah gitu. Oke, bisa dipahami? Ya, baik Pak, makasih. Oke, siap. Oh, oke. Kira-kira kalau ini udah ada yang apa ada yang masih perlu ditanyakan? Kalau itu bapak mau tanya. Aman ya? Aman Pak. Nah, Oke, kalau itu saya mau tanya nih. Tadi di tenaga hidrogen kan ada proses vulkanis, ya. bener ya? Ya. Di proses vulkanis ini kan biasanya terjadi gunung berapi atau gunung meletus. Itu kenapa begitu? Kenapa bisa terjadi proses vulkanisme atau gunung berapi meletus itu? Karena adanya Proses subsidiar. Ya kan? ya, lanjutin. Yang menyebabkan Lanjutin aja dong. Kenapa tadi ada proses subduksi terus? akhirnya terbentuklah gunung api Iya, terus yang di dalamnya terdapat struktur magma yang apabila terlalu penuh akan memuntahkan cairan yang disebut dengan lava. betul, betul banget. Berarti dia tadi merhatiin ya? Daya lava. Nice, keren. Dulu applause dulu. Oke, berarti tadi kan di proses vulkanisme itu terjadi kalau untuk di sedimentasi itu biasanya dari apa? Karena apa bisa jadi sedimentasi? Karena erosi kan. Erosi, bener, erosi. Hasil air erosi itu dari jadi menjadi proses Sedimentasi. karena pengendapan biasanya terjadi di perairan. Oke, paham? Pak. Oke, kalau gitu Bapak mau mau mengulas balik tadi di
tenaga endogenen kan ada 4 jenis ya. Ya. Ada tektonik, Tektonik. Vulkanisme. maksudnya ada 3 jenis. Ya. Mungkin Tektonik. vulkanis, Vulkanis. dan Dan seisme. Oke. Oke. Mana disebabkan kalau di dalam permukaan bumi itu di lantai bumi. Ya. Yang ke selanjutnya itu ada eksogen. Eksogen itu ada 4. Ada Lakukan exhausting Sedimentasi. sedimentasi erosi. Erosi. ada 4 ya. Ada permukaan, ada irisan, ada Sedimentasi. pengelaman, dan juga Existing. Oke, berarti sudah paham ya? Sudah Pak. Oke, kalau gitu Bapak sudah dan baru selesai ya untuk materi tenaga endogen dan juga tenaga eksogen ya. Iya Pak. Ya. Karena sudah paham semua ya. Benar. Oke, kalau gitu karena tadi sudah banyak nih, Mbak Aziza ini sudah simak jawab nih. Bisa maju. Bapak mau kasih sesuatu. Oke, beri applause dong. Maju ya. Iya. Karena Mbak Aziza tadi sudah simak banget nih. Mohon Terima diberi kasih Pak. kasih jawab aja. Jadi semua jawaban tadi. Oke, kalau gitu karena materinya sudah selesai, mungkin kalian minggu depan akan membahas mengenai tanah atau geosfer. Mungkin nanti kalian akan mempelajari itu, pelajari dulu ya. Ya. Oke. Baik Pak. Oke, sekian dari Bapak. Karena materinya sudah selesai, kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, siap.